sebenarnya lebih kepada perumusan program kerja nasional PMKRI 2 tahun ke depan. Seperti visi dari Gereja Katolik itu sendiri. Ini yang kami ingin mendorong masalah-masalah yang selama ini yang tidak diperhatikan atau yang menjadi suatu yang urgent yang harus diperhatikan oleh negara. Salah satunya isu HAM. Untuk kita PMKRI sendiri ada 69 cabang se-Indonesia. Tapi yang hadir saat ini 31 cabang. Kita lihat hampir semua yang datangnya sudah mewakili untuk pulau-pulau besar. Ada perwakilan dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi, dan dari Papua. Ini pertama kali ke Papua. Sebelum teman-teman ke sini, bagaimana pengetahuan teman-teman tentang Papua dan segala persoalan yang terjadi di sini? Saya pikir pengetahuan kami pada umumnya yang berada di luar Papua itu tidak terlalu mendalam ya. Terutama soal isu-isu kemasyarakatan, isu HAM di Papua. Informasi yang kami peroleh tentang hal-hal yang terkait dengan kemasyarakatan, terkait dengan hak asasi manusia di Papua ini kita peroleh dari media-media mainstream, dan saya yakin media-media seperti itu tidak secara jujur memuat apa yang sedang terjadi di Papua, tidak mengungkap kebenaran yang terjadi di Papua. Oleh karena itu informasi yang kami dapat tentang Papua itu tidak utuh, tidak menyeluruh seperti itu. Paling informasi-informasi tentang pembunuhan, tentang pelanggaran HAM itu yang kita peroleh dari media sosial yang dipublikasikan oleh teman-teman yang berada di Papua. Dan seperti kasus teranyar kemarin yang kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Jogja juga kita peroleh dari teman-teman yang berada di sana di Jogja. Dan kita datang ke tempat ini dengan pemahaman yang tidak terlalu mendalam. Akhirnya kita bingung mau bicara Papua dari mana nih. Menarik ketika forum seperti Rakernas ini mau mengakomodir kepentingan atau paling tidak mendengarkan keluh kesah teman-teman Papua atau situasi masyarakat Papua, persoalan HAM masyarakat Papua yang terjadi di sini, sehingga kita bisa mendapat informasi yang lebih clear, lebih jelas, lebih utuh, lebih menyeluruh, agar Indonesia bisa tahu, dunia bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di Papua, sehingga paling tidak kita bisa memperoleh satu kesepakatan bahwa ya situasi di Papua seperti ini dan kita membutuhkan penyelesaian yang kira-kira seperti ini. Saya pikir begitu. Selama saya belum ke Papua, yang saya tahu tentang Papua itu ada dua. Yang pertama dari versi media besar, yaitu Papua itu sangat menyeramkan. Yang pertama perang suku, yang kedua penembakan yang dilakukan OPM. Terus ketika saya berdiskusi, bercerita dengan teman-teman Papua yang di Jogja, yang jumlahnya sangat banyak, mereka menceritakan hal yang berbeda. Ketika saya ke Papua, saya melihat apa yang diceritakan oleh teman-teman Papua dan beberapa teman-teman diskusi saya, bahwa yang terjadi adalah seperti itu. Kalau menurut kami itu semacam genosida di sini, genosida budaya, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Mungkin ini sedikit cerita tentang Jogja. Kasus kemarin, menurut kami apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini polisi di Jogja dan juga ormas-ormas garis keras di Jogja sangat di luar batas kemanusiaan. Bagaimana teman-teman ketika mereka aksi meneriakan apa yang mereka inginkan untuk keadilan di Papua, tetapi dibalas dengan proses represif yang berlebihan dari polisi dan ormas-ormas. Di sana juga kemarin dilarang untuk memberikan makanan kepada mahasiswa Papua. Itu seperti PMI membawa makanan ataupun masyarakat di sekitar asrama untuk membawa makanan itu dilarang. Dan juga kemarin teman-teman dari media Nata Sanata Dharma itu dilarang untuk meliput dan mengalami kekerasan juga dari pihak kepolisian. Dengan Kalimantan itu kita permasalahannya sama-sama di permasalahan ekologi begitu kan. Saya pikir itu di Kalimantan itu lebih parah daripada di sini untuk wilayah hutan segala macam. Di Kalimantan itu lebih daripada di Papua karena di sana itu kami hutan Kalimantan itu sudah habis dengan digarap segala sawit-sawit. Secara pribadi kami belum selalu memahami kondisi sendiri di Papua. Oleh sebab itu momentum rapat kerja nasional ini menjadi penting. Ada sesuatu yang ingin disuarakan PMKRI secara khusus terhadap kondisi di Papua itu sendiri, terkait dengan banyak hal
yang pertama mengenai pelanggaran HAM, dan yang kedua terkait dengan ekologi. Semoga hal keras ini dapat sesuatu untuk menentukan bagaimana PMKRI menyikapi soal keamanan di Papua itu sendiri. Mungkin itu. Dengan momentum kali ini mungkin kita mengajak kepada seluruh teman-teman delegasi PMKRI dari seluruh Indonesia untuk melihat Papua lebih dekat itu seperti apa. Papua lebih dekat itu seperti apa, lebih khususnya terkait dengan persoalan pelanggaran HAM yang saat ini bukan menjadi isu nasional melainkan isu internasional. Sangat diharapkan sekali sehingga PMKRI juga bisa mampu membantu menyuarakan terkait dengan hak-hak asasi manusia.